Halo, jumpa lagi dengan saya Dr. Ledisda Apriana, spesialis patologi anatomi dalam Oktobres, yaitu Oktober sebagai bulan kesadaran kanker payudara. Tahun ini kita bikin sesuatu yang beda lagi nih dari tahun-tahun kemarin. Saat ini saya sudah bersama narasumber kita, Dr. Nyoman Dwi Maha Udiana, Magister Biomedik, spesialis bedah, Magister Administrasi Rumah Sakit. Kali ini kita akan kupas tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering bikin kita bertanya-tanya tentang kanker payudara itu sendiri ya, Dok? Iya. Nah, Dok, yang pertama, jadi kan kita kenal tuh ada yang namanya tumor payudara sama kanker payudara. Iya, betul. Sama atau beda itu, Dok? Iya, jadi begini, izin saya akan menjelaskan sedikit tentang tumor. Nah, jadi tumor itu sendiri secara medis, dia suatu benjolan yang ada pada tubuh manusia. Untuk mengetahui jenisnya, apakah jinak atau ganas, kalau kanker itu kan ganas, sudah dikonfirmasi dengan patologi, perlu nanti pemeriksaan histopatologi atau biopsi dulu nantinya, begitu. Terus kalau penyebab timbulnya tumor payudara itu sendiri apa sih, Dok? Itu tanda atau gejalanya yang harus diwaspadai itu apa tuh? Iya. Baik, begini. Untuk tumor payudara, itu tanda-tandanya awalnya adalah ada suatu benjolan pada payudara atau bahkan juga disertai dengan benjolan di tempat lain, misalnya di ketiak, di leher, atau di atas ataupun di bawah dari tulang selangka gitu. Kemudian tanda-tanda yang lain yang harus diwaspadai adalah adanya luka atau gatal atau sejenis eksim yang tidak sembuh di sekitar dari puting susu, disertai dengan adanya keluar cairan yang bercampur darah, ataupun tekstur dari kulit payudara yang berubah ya. Misalnya ada suatu kerutan seperti kulit jeruk atau tarikan dari puting susu sehingga seolah-olah puting susu itu tertarik ke dalam, mendelep istilah. Nah, kayak bahasa Jawanya begitu. Nah, hal-hal tersebut yang perlu diwaspadai untuk ke tanda-tanda awal. Untuk penyebabnya sendiri bisa macam-macam. Pertama dari pola hidup yang tidak sehat, konsumsi alkohol berlebih, kemudian konsumsi makanan tinggi lemak, konsumsi makanan-makanan yang mengandung pengawet ataupun yang sifatnya karsinogenik. Misalnya daging asap yang mengandung nitrosamin. Kemudian juga ada suatu faktor genetik atau faktor keturunan, yaitu mutasi gen. Ada istilahnya gen BRCA1 atau BRCA2. Itu pada pasien-pasien yang ada riwayat keluarga, misalnya ibu atau saudara perempuan yang ada riwayat tumor payudara, begitu. Nah, tapi kan di akhir-akhir ini tuh di laboratorium patologi anatomi itu, saya periksa kok yang mengandung sel-sel ganas pada payudara itu kok banyak pada pasien-pasien usia muda. Iya. Kalau itu kira-kira kenapa itu, Dok? Ya, memang pada belakangan ini trennya memang berubah. Tren kanker secara umum bisa bergeser pada usia muda. Dulu kan di atas 50 tahun begitu ya. Jadi itu memang multifaktorial. Selain gen yang sudah ada, mutasi gen BRCA1 juga dari pengaruh faktor-faktor yang lain tadi. Misalnya pola hidup yang tidak sehat, kemudian terapi hormonal. Jadi berbagai faktor atau multifaktorial itu setelah bergabung dari kombinasi berbagai faktor itu termanifestasi klinis lah dalam bentuk timbulnya suatu benjolan. Nah, benjolan itu sendiri bisa yang jinak, bisa yang ganas. Nah, tentunya dikonfirmasi dengan pemeriksaan patologi tadi. Nah, untuk pemeriksaannya ini ada namanya triple diagnostik, yaitu pertama pemeriksaan klinis, yaitu dari anamnesis atau wawancara terhadap pasien, kemudian disertai dengan pemeriksaan penunjang, yaitu USG, mamografi, kemudian pemeriksaan yang lainnya juga, kemudian juga pemeriksaan patologi tadi, baik biopsi, fine needle aspiration biopsi, ataupun core biopsi, ataupun biopsi terbuka tadi. Nanti dikonfirmasi dari 3 pemeriksaan itu, baru kita bisa simpulkan itu suatu hal yang jinak atau ganas begitu. Kalau untuk screening, pemeriksaan awal itu tadi ya, Dok? Ya. Atau gimana? Kalau screening itu bahasa awamnya kan penapisan begitu ya. Tujuannya adalah menemukan secara dini
pasien yang mengalami suatu tumor payudara, yaitu tujuannya deteksi dini, menemukan secara dini pada stadium awal. Nah, itu ada beberapa, yaitu pertama sadari pemeriksaan payudara sendiri, kemudian yang kedua sadanis, yaitu pemeriksaan payudara secara klinis oleh tenaga kesehatan yang berkompeten, kemudian diikuti dengan pemeriksaan yang lain, yaitu mamografi tadi ataupun USG tadi, begitu kira-kira. Oke. Kalau untuk tahapan penanganannya sendiri nanti gimana tuh? Kalau ini sudah ketahuan, oh ini tumor jinak, oh ini tumor ganas, nanti gimana itu, Dok? Oh iya, baik. Pertama, modalitas utama dari tumor payudara ini sendiri pertama adalah pembedahan, ya. Pembedahan pertama untuk biopsi itu sendiri. Kalau benjolannya dicurigai jinak, ya tentu dengan ukuran sekitar 3 atau kurang dari 5 cm bisa kita lakukan eksisi biopsi, yaitu pengangkatan dari jaringan tumor itu sendiri, kemudian nantinya dikirim ke laboratorium patologi untuk mengkonfirmasi hasilnya apakah dia jinak atau ganas. Tapi untuk tumor yang ukuran 5 cm ke atas, lebih dari 5 cm, apalagi tanda klinisnya sudah mengarah ke ganas, misalnya disertai dengan kerutan atau penarikan dari puting susu ke arah dalam, ya seperti pori-pori kayak kulit jeruk itu, atau disertai dengan keluarnya cairan dari puting susu, apalagi disertai dengan darah yang keluar dari puting susu itu, ya kita lakukan biopsi insisional. Jadi pengambilan sebagian dari jaringan benjolan tersebut sebagai sampel untuk dikirim terlebih dahulu ke laboratorium patologi anatomi. Kita konfirmasi apakah dia memang ganas atau jinak. Kalau misalnya memang ganas, nantinya selanjutnya akan dilakukan staging. Jadi staging itu penentuan stadium klinis, ya. Stadium klinis bisa dilihat dari USG di ketiak, ya, untuk melihat apakah ada pembesaran atau tidak pada kelenjar getah bening ketiak itu sendiri. Kemudian USG liver, apakah ada tanda-tanda penyebaran ke liver dari kanker payudara itu sendiri, ataupun namanya bone survey. Ya, kemudian ada ronsen dada juga. Ronsen dada pentingnya untuk melihat ada tidaknya penyebaran ke paru. Kalau bone survey itu sendiri, apalagi kalau misalnya ada keluhan, nyeri pinggang, seperti itu suatu tanda-tanda penyebaran ke tulang. Nah, kalau misalnya ada metastase atau penyebaran jauh, ya, ke organ jauh, misalnya ke liver, ke paru, ataupun ke tulang, tentu ada penggolongan stagingnya, nanti ada klasifikasi TNM. Nah, itu ada berdasarkan ukuran tumor, ada tidaknya penyebaran lokal ke kelenjar getah bening ataupun ke organ jauh seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau misalnya seandainya dengan biopsi sudah terkonfirmasi ganas tumor itu sendiri, penanganan lanjutan adalah pembedahan lanjutan. Ada yang namanya mastektomi, ya. Kalau misalnya suatu benjolan yang jinak, kemudian ukurannya kecil, letaknya di perifer, di bagian luar, ya, itu ada dimungkinkan suatu terapi BCS, breast conserving surgery, yaitu pengangkatan tumor dan sebagian dari jaringan sehat, ya, untuk mempertahankan sebagian besar dari jaringan payudara itu sendiri, sehingga secara estetiknya juga dapat. Tapi setelah itu nanti perlu dilakukan radioterapi, ya, untuk membersihkan dari sel-sel tumor yang mikrometastasis. Jadi sel-sel tumor kecil yang mungkin tidak tampak secara kasat mata, begitu. Itu kalau yang breast conserving terapi tadi, surgery tadi. Untuk yang lainnya yang regio di daerah sentral, letaknya di tengah, ataupun tidak dimungkinkan untuk dilakukan BCS tadi, ada namanya mastektomi radikal, yaitu ada yang modified radical mastektomi ataupun mastektomi radikal yang sampai mengangkat otot dan pembersihan kelenjar getah bening di daerah ketiak tadi, ya. Nanti setelah itu dilanjutkan dengan
kemoterapi. Atau dengan ukuran tumor yang sangat besar, ada namanya neoadjuvan kemoterapi, yaitu diberikan kemoterapi sebelum pembedahan sampai ukuran tumornya misalnya agak menyusut sehingga dimungkinkan suatu radikal mastektomi tadi. Ya, ada yang dilakukan kemoterapi selama 3 kali dulu, kemudian dilanjutkan dengan pembedahan tadi, radikal mastektomi dilanjutkan dengan kemoterapi adjuvan tadi, yang setelah pembedahan. Kalau itu tadi yang tentang hormonal targeting terapi itu, ininya apa sih dok? Kenapa mesti begitu? Oh iya, baik. Jadi mungkin dokter Ledisda kan tahu sendiri ya, selain dilakukan pemeriksaan histopatologi, kadang-kadang perlu dilakukan pemeriksaan imunohistokimia. Dari imunohistokimia itu akan tampak ada ekspresi dari molekul tertentu, misalnya estrogen reseptor, kemudian progesteron reseptor, atau HER2 atau molekul seperti itu, atau VEGF, yaitu terkait dengan ada tidaknya kemungkinan pembuluh darah baru yang timbul di sana, begitu. Nah, kalau misalnya ada reseptor estrogen, reseptor progesteron, itu ada namanya hormonal terapi, salah satunya untuk meminimalisir paparan dari hormon terhadap jaringan payudara atau sekitarnya. Karena kalau ada estrogen reseptor ataupun progesteron reseptor, artinya apa? Jaringan di sini, jaringan payudara itu sensitif terhadap paparan dari hormon-hormon tersebut, sehingga perlu diminimalisir dengan obat-obat tertentu, misalnya tamoxifen dan jenis-jenis yang lain, aromatase inhibitor segala macam. Ya, itu pun sangat tergantung pada kondisi menopause-nya. Apakah pre-menopause, yang belum menopause, misalnya pada usia muda, ataupun yang sudah menopause, itu akan berbeda nanti. Untuk targeting terapi sendiri, seperti pada HER2 positif, ada namanya trastuzumab ya. Kemudian untuk VEGF itu juga ada yang lainnya, jenis-jenis targeting terapinya. Nah, terus sekalian nih dok, kita bahas tentang alternatif lain untuk pengobatan. Sekarang itu kan nggak ada herbal dengan menggunakan tanaman bajakah, katanya bisa untuk ngobatin kanker payudara. Itu mitos atau fakta? Menurut dokter gimana itu? Baik, begini. Itu kemungkinan kan viralnya salah satunya karena ada siswa SMP atau SD ya waktu itu yang membuat karya tulis terkait dengan tanaman bajakah. Jadi begini, memang di masyarakat banyak sekali obat-obat herbal ya dari tumbuhan itu yang secara empiris ya digunakan sebagai jamu-jamuan, begitu. Diharapkan atau diyakini dapat mengurangi keluhan bahkan menyembuhkan. Namun untuk jenis tanaman herbal seperti ini tentunya untuk dapat menjadi suatu obat perlu suatu uji klinis kurang lebih 5-6 tahap, namanya clinical trial ya. Pertama terkait dengan zat aktif yang dikandung oleh tanaman obat tersebut, kemudian dicobakan pada hewan coba, kemudian pada hewan coba yang jumlahnya lebih banyak, kemudian dari toksisitas atau potensi menimbulkan keracunan ataupun efek sampingnya, kemudian pada subjek manusia atau relawan ya, pada jumlah kecil, kemudian dilanjutkan pada yang jumlah besar bila tahapan-tahapan tersebut sudah memenuhi syarat untuk dikerjakan, baru nantinya akan mendapatkan izin edar atau diproduksi pada farmasi. Tentunya hal seperti ini perlu disikapi lebih bijak lagi supaya jangan langsung dianggap sebagai oh ini pasti seperti ini hanya berdasarkan testimoni. Tentunya kita berdasarkan pada evidence base atau bukti klinis yang jelas, begitu. Nantinya kalau misalnya memang ada sudah suatu penelitian klinis yang jelas untuk penggunaan bajakah ini sebagai
terapi alternatif atau bahkan terapi herbal untuk penanganan kanker payudara itu sendiri, baru sebaiknya kita langkah pada penggunaan secara klinis. Demikian untuk saat ini yang sudah mendapatkan izin ya adalah secara internasional adalah pengobatan secara medis yang sudah kita sebutkan tadi tentunya gitu. Oke. Terakhir tuh kan, terakhir nih dok, kanker payudara ini kan biasanya yang suka bikin takut, ini tuh bisa sembuh atau enggak sebenarnya gitu kan dok. Baik. Terus cara buat memotivasi untuk pasiennya ini, ketaatannya berobat, terus penting atau enggak sebuah komunitas untuk pasien-pasien ini sebenarnya? Ya, baik sekali pertanyaannya. Jadi begini, tentu yang pertama kali adalah pasien itu harus mau dulu datang untuk diperiksa, untuk berobat. Yang seringkali ada tahap denial, ya. Jadi tahap penyangkalan di mana pasien yang punya benjolan payudara tidak segera datang untuk berobat, ya, malah ditunggu-tunggu atau dibawa ke pengobatan alternatif dulu. Sudah lama, sudah timbul luka sampai berdarah-darah baru datang. Sering kali secara real kita temukan kondisi seperti itu di lapangan. Tentunya hal seperti ini perlu pemahaman terlebih dahulu ya pada pasien, bahwa makin dini ya pasien berobat, kita jadi tahu lebih awal. Dan tentunya harapannya pasien datang pada stadium dini. Begitu. Kalau sudah pasien timbul luka, berdarah-darah, sampai bau, sampai anemia, atau bahkan ada yang sampai sesak nafas baru datang, tentunya itu pada stadium lanjut. Nah, kalau pasien datang pada stadium dini, ya, stadium awal, harapannya kita masih punya waktu ini, mulai tahapan-tahapan tadi, ya. Mulai pemeriksaan klinis, biopsi, kemudian penanganan awal, pembedahan pertama, ya, atau mungkin dengan kemoterapi segala macam, harapannya bisa meningkatkan angka harapan hidup bagi pasien itu sendiri. Kalau misalnya sudah pada stadium lanjut, tentu yang bisa dilakukan adalah terapi yang sifatnya paliatif, hanya untuk memperbaiki kualitas hidup, mengurangi keluhan pasien, begitu. Dan banyak sekali pasien-pasien saya yang dia kesadaran berobatnya tinggi. Awalnya apa? Dia aware, punya kesadaran yang tinggi, oh saya harus bisa. Semangat untuk sembuhnya tinggi, sehingga taat untuk berobat. Nah, seringkali saya memberikan analogi kepada pasien. Jadi begini, kalaupun misalnya dia ibaratkan suatu tumor ganas adalah sebagai jamur yang tumbuh di tanah, ya, kita angkat jamurnya saja, bisa saja akar atau sporanya masih ada di sana. Jamur diangkat, tapi akar atau miselium atau spora masih ada di sana, yang tidak kasat mata, ada kemungkinan dia akan tumbuh menjadi jamur yang baru atau menyebar ke tempat lain. Demikian pula pada kondisi tumor payudara, sehingga dengan demikian pasien nyambung nih dalam pikirannya, oh jadi demikian ya dok, seperti ibaratnya seperti jamur, dia bisa tumbuh yang baru dengan ada spora, mikrometastasis, atau penyebaran lokal di kelenjar getah bening, sehingga pasien memiliki insight untuk berobat secara taat, menjalani tahapan-tahapan pengobatan sampai tuntas. Jadi demikian seperti itu. Dan ini juga perlu suatu komunitas di mana saling menguatkan. Mereka yang sudah survive, jadi penyintas akan cerita pada pasien-pasien yang baru menjalani terapi awal ataupun yang bahkan baru terdiagnosis. Jadi mereka di sana saling sharing, bisa saling menguatkan, dan kelihatan nih, oh ibu ini sudah berobat sekian lama, sudah kemoterapi sekian lama, sudah radioterapi sekian lama, akhirnya angka harapan hidupnya lebih baik, begitu.
Nah, itu tadi ya, seru sekali bincang-bincang kita bersama Dokter Nyoman, spesialis bedah. Sayangnya nih nggak live sih, Dok. Oh. Lain kali kita semoga kita bisa live, jadi itu bisa lebih interaktif ya. siap. Semoga yang ini bermanfaat. Jangan lupa konsulkan bila ada keluhan benjolan yang mengganggu di tubuh kita ke Poliklinik Bedah di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dengan jadwal praktik setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Terakhirnya Dok, ada pantun nggak buat acara kita Ada kali ini? dong. Oke, biar semangat pasien kita berobat ya. Oke, satu pantun dari saya. Helikopter nabrak burung dara, pilotnya makan ketupat. Bila ada tumor payudara, segeralah untuk berobat. Oh, bagus.